pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kau urapi kami semuanya, baik pemain musik, pujian, singer, kolektan, berbagai kami yang menyampaikan kebenaran firman ya Tuhan. Biar kami semuanya diberkati oleh Tuhan, tapi pulang membawa sukacita daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan mulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan dan nyanyikan pujian. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari yang indah ini. Kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, untuk kami boleh belajar, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh, lebih hari Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan yang sungguh besar bagi kami. Sehingga kami boleh ada di tempat ini, untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan terlebih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu yang Tuhan sudah persiapkan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan melalui hamba-Mu yang berpakai untuk menyampaikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman itu boleh tertanam di dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan tidak lupa saya menyampaikan selamat pagi dan selamat kembali bertemu pada pagi hari ini di rumah Tuhan. Sekalipun jumlahnya bisa dihitung dengan jari, namun kesemuanya itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, menyebut, memanggil namanya, yaitu nama Yesus, sesungguhnya Dia ada di tengah-tengah kita. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan cari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, disambung dengan pasal 4 disambung dengan ayat 26. Silakan Saudara Edi membacakan untuk kita semua dengan suara yang keras. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak dimilikinya, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Baik, kita ulangi mulai dari ayat 1 pasal 4 tadi. Saya akan baca sekali lagi buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Kalau bisa kita baca bersama. 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang berikutnya 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, bagi murid-murid dan juga bagi kita semua, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, ke tempatnya Yesus, yaitu surga, supaya di tempat di mana Yesus berada, kamu pun berada. Nah, cukup dulu. Bertitik tolak dari bacaan kita pagi ini, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan pagi ini saya memberi judul 4 hal yang Yesus katakan kepada murid-muridnya menjelang kenaikannya ke surga. Saya ulangi topik firman Tuhan pagi ini. Saya beri tema 4 hal yang Yesus katakan kepada murid-muridnya menjelang Yesus naik ke surga. Kenapa Yesus naik ke surga? Karena dalam Injil Yohanes mengatakan Yesus itu berasal dari surga, bukan dari dunia. Setelah Yesus menjalankan misinya, tugasnya di atas bumi ini, maka saatnya sekarang Yesus kembali ke tempat asalnya, yaitu surga. Sebelum Yesus terangkat naik ke surga, Yesus menyampaikan 4 hal, 4 poin kepada murid-muridnya. Dan sudah tentu keempat hal ini tidak hanya ditujukan kepada murid-muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lain-lain. Namun keempat hal ini juga disampaikan, ditujukan kepada umat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Mungkin di antara kita yang hadir pagi ini bertanya, siapakah murid Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman? Jawabannya Alkitab mengatakan, saya dan saudara, kita semua adalah gereja Tuhan, umat Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Keempat poin tadi saya akan sampaikan. Yang pertama, ada 4 hal. Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Dengan kata yang lain, janganlah susah hatimu, janganlah sedih hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tolong
Nah, Yesus naik ke surga. Ya, yang tahun ini jatuh pada hari Kamis kemarin. Ya, ada gereja yang menyampaikan tentang kenaikan Yesus ke surga. Jadi ada tujuan, ada maksud Yesus kembali ke surga. Ayat yang kedua dikatakan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat. Jelas sekali ya di dalam ayat yang ketiga. Coba tolong munculkan ayat ini, ayat 3 saja. Benarkah Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat? Nah, ayat ini adalah jawaban buat kita semua. Dan apabila Yesus telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua, bagi murid-muridnya, aku akan datang kembali. Dan seterusnya. Jadi Yesus naik ke surga menyediakan tempat. Maka timbullah pertanyaan dalam hati kita masing-masing. Sebetulnya tempat kita itu ada berapa? Ada 2. Ya, kita saat ini tinggal, lahir, ya kita bekerja, kita mati juga di Indonesia. Ya, jadi secara duniawi kita ini adalah warga negara Indonesia. Ya, kita ini orang Indonesia, bukan orang Amerika, bukan orang Australia, tapi kita adalah warga negara Indonesia. Kalau ini tempat yang pertama, lebih spesifik, kita ini penduduk Brebes. Ya, kita tinggal, kita diam, kita mati di Brebes. Ini tempat yang pertama ya di dunia. Tentunya kita punya rumah. Berapa sih rumah? Harganya berapa? Rumah kita semua ada harganya miliar, ada harganya puluhan juta, ratusan juta. Bahkan ada yang tidak punya rumah, harus kontrak. Lebih sedih lagi orang-orang yang tinggal di kolong jembatan. Itu ada banyak Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, tempat yang kedua, kita ini warga negara kerajaan surga. Ya, tidak hanya menjadi warga negara Indonesia, tapi Alkitab mengatakan kita semua adalah warga negara kerajaan surga. Ini saya lupa ayatnya. Mungkin Bapak Ibu ingat ada ayat yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus. Tapi saya lupa. Ya, saya sudah ambil kamus, saya buka, kok saya cari kok tidak ketemu-temu. Ya, kita lewatkan. Jadi orang percaya, anak-anak Tuhan kita semua ada 2 warga negara Indonesia dan warga negara kerajaan surga. Yesus naik ke surga dengan tujuan, dengan maksud. Dia pergi menyediakan tempat yang kekal buat saya dan saudara. Di dunia ini bukan tempat yang abadi, tempat yang kekal. Ya, seringkali kita mengeluh, mengomel, kok kenapa begini-begini. Andai kata kita tinggal di Jakarta, coba bayangkan kalau musim hujan seperti sekarang ini, di mana-mana terjadi kebanjiran. Ya, hari-hari kemarin kita lihat, kita dengar televisi, dengar dari wartawan, Jakarta dilanda kebanjiran.
Satu, ya puasa. Ya, kedua corona. Sudah susah, tambah lagi susah. Ya, kebanjiran itu. Saya membayangkan, merenungkan, lebih baik tinggal di desa, tinggal di Brebes, daripada tinggal di Jakarta. Ya, menghadapi masa itu selama kita ada di dunia ini, pasti kita akan mengalami. Belum ada gempa bumi, belum ada tsunami, dan sebagainya. Tapi Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat yang kekal, tempat yang abadi, dengan ciri-ciri, tanda-tanda adalah sebagai berikut. Di sana tidak ada tangisan, tidak ada air mata, ya, tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang susah sedih, ya. Tapi di sini, di sana kita hidup bersama-sama dengan Allah. Kerjanya apa sih di surga? Coba, apa kerja kita setelah kita ada di surga? Menyembah, memuji kepada Tuhan siang dan malam. Tugas kita adalah memuji. Poin yang kedua, Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat. Ya, bedanya dunia yang kita tinggal yang sekarang ini, dunia yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, tangisan, air. Tapi di sana hidup kekal bersama-sama. Yang ketiga, ini poin yang ketiga, Bapak Ibu, Yesus berjanji. Ya, seringkali kita berjanji nanti begini. Ya, apalagi ini menjelang pilkada. Ya, banyak orang mencalonkan diri jadi bupati atau wakil. Ya, memberikan sembako. Ya, jadi ada udang di balik batu. Ya, pemberiannya itu tidak tulus. Ya, tidak senang, artinya tidak sungguh-sungguh. Ada maksud, ada udang di balik batu. Yesus berjanji, ya, Dia akan datang kembali. Inilah yang menjadi alasan kenapa sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 24, kenapa kita masih tetap setia mengikuti Yesus? Kenapa kita masih tetap setia sebagai kami hamba Tuhan, melayani Tuhan? Ya, karena ada janji, bukan janji manusia, janji seorang pejabat, tapi janji seorang yang bernama Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 akan ayat yang ketiga tadi, Dia katakan dengan jelas, dengan tegas, setelah Dia menyediakan tempat buat kamu, buat kita semua. Ayat selanjutnya mengatakan, Dia akan datang kembali. Pertanyaannya kapan Yesus akan datang? Tahun 69. Saya ini backgroundnya dari Katolik, ya, lalu oleh anugerah Tuhan saya pindah ke GPPS, ya, aliran Pentakosta. Baru saya tahu, mendengar tentang peristiwa Natal yang kedua, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada banyak ayat yang mengatakan Dia akan datang kembali. Tentunya kita bertanya, kapan sih Yesus datang kembali? Kapan ada Natal yang kedua? Ya,
Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Pendeta, romo, gembala sidang, penginjil juga tidak tahu. Matius 24 ayat 36. Malaikat-malaikat yang ada di surga juga tidak tahu. Anakmu Yesus juga tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Ya, walaupun sampai dengan hari ini Yesus belum datang kembali ke dunia ini, ya, tapi jika kita melihat tanda-tanda yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita, membenarkan, membuktikan bahwa sesungguhnya benar-benar Yesus akan datang kembali. Tanda-tandanya apa? Ada banyak tanda. Kalau kita baca di dalam Matius 24, itu tentang akhir zaman dengan tanda-tanda A, B, C, dan seterusnya. Salah satu tanda, ya, salah satu tanda yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali, yaitu sekarang ini kita sedang mengalami, yaitu